Tuhan ini Engkau sembuhkan di rumahnya, jamah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan semua teman-teman kami yang sakit, lawatlah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pilihan surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Orang apa lagi? Ya, Psalm 148. Kita naikkan pujian kita, air anggur. Kita diubah oleh Tuhan, saudara-saudara. Kita naikkan dengan sukacita kepada Tuhan, air anggur baru. Kita naikkan dengan terubah. Kami tak
Haleluya. Kita ada di dalam Kristus. Ya, kita selalu diciptakan, saudara-saudara, dari air anggur yang lama menjadi air anggur yang baru. Saudara-saudara, hidup kita selalu hidup baru untuk pemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dengan cintanya. Mau kita naikkan pujian ini karena kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita naikkan diri tepuk tangan dengan sukacita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan cintanya baru. Setia
berjanji Dia akan datang segera. Dia akan membawa kita ketika kota itu akan selesai. Dia akan datang menjemput gerejanya untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Persiapan kita ke sana, saudara-saudara. Makanya kita terus berjuang untuk setia beribadah, setia melayani Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan, masih kita naikkan pujian kita bersama Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersama dengan Dia kita buat segala sekalian. Bersama Yesus kami ada kuasa yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus mujizat dapat terjadi. Bersama Yesus yang mempelai surga. Sebab firman-Nya tak pernah gagal. Segala sesuatu diciptakannya. Tiada yang sukar, tiada mustahil mendapat terjadi. Dan kuasa Roh-Nya sukacita dan penghiburan. Sungguh bahagia bersama Yesus. Puji haleluya. Sebab firman-Nya tak pernah gagal. Segala sesuatu diciptakannya. Tiada yang sukar, tiada mustahil, semua dapat terjadi. Dan kuasa Roh-Nya sukacita dan penghiburan. Sungguh bahagia bersama Yesus. Puji haleluya. Sesuatu diciptakannya. Tiada yang sukar, tiada mustahil, semua dapat terjadi. Dan kuasa Roh-Nya sukacita dan penghiburan. Sungguh bahagia bersama Yesus. Puji haleluya. Sebab firman-Nya tak pernah gagal. Segala sesuatu diciptakannya. Tiada yang sukar, tiada mustahil, semua dapat terjadi. Dan kuasa Roh-Nya sukacita dan penghiburan. Sungguh bahagia bersama Yesus. Puji haleluya. Ya, sekali lagi kita naikkan kor muda. Kita naikkan sebab firman-Nya. Sebab firman-Nya tak pernah gagal. Segala sesuatu diciptakannya. Tiada yang sukar, tiada mustahil, semua dapat terjadi. Dan kuasa Roh-Nya sukacita dan penghiburan. Sungguh bahagia bersama Yesus. Puji haleluya. Bapak muda, kami silakan.
Haleluya. Tuhan membentengi kita, memagari kita. Dia kuat di dalam hidup kita. Kita ikat persembahan kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami sembah. Segala yang kami miliki adalah kami terima dari Tuhan. Kami hidup dari pemeliharaanmu. Engkau bukakan berkat dalam setiap pekerjaan kami. Kami yang mengerjakan dan Engkau yang membuat berhasil. Itulah sebabnya kami memberikan persembahan kami ya Tuhan Yesus, untuk mengingat Engkau begitu baik bagi kami, mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berkati setiap teman-teman kami yang berkorban, balas berlipat kali ganda. Engkau tidak inginkan kami berkekurangan, tapi firman-Mu berkata kami berkecukupan untuk memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan persembahan kami dengan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Diberkati oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya mencukupkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita persiapkan diri kita untuk menerima firman kehidupan yang menguatkan kita, mengubah kita, dan terus akan membaharui hidup kita untuk dipersiapkan untuk menjadi mempelainya yang kudus. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Zaman sekarang
berjagalah. Amin.
Sungguh Engkau segera akan datang Tuhan Yesus, sebagaimana janji-Mu. Engkau akan datang ya Tuhan untuk menjemput gereja mempelai yang kudus. Itu mempersiapkan diri kami berada di hari-hari terakhir ini Tuhan. Mampukan kami untuk selalu hidup sesuai firman-Mu, hidup di jalan-jalannya Tuhan, hidup untuk memuliakan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya pada siang hari ini, setelah kami memuji-muji Engkau, kami merindukan firman kehidupan menjamin hidup kami, firman kehidupan yang kuat menguatkan kami. Dan itu kami rindukan ya Tuhan Yesus. Kami berada dalam jalannya Tuhan, kami berada dalam rancangannya Tuhan, rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur hal-hal yang belum beres Engkau bereskan, hal-hal yang belum baik akan menjadi baik sampai sempurna pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur rapi hamba-Mu, rapi kami semua. Sejauh mana suara ini didengar, diberkatilah kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini, kemurahan Tuhan yang begitu kuat bagi kita, menguatkan kita, menopang kita, menolong kita berada di hari-hari terakhir untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Ya, seluruh rencana Allah adalah untuk kita dijadikan menjadi mempelainya. Dari semua penciptaan dunia, segala sesuatu yang Tuhan programkan, Tuhan rancangkan, puncaknya adalah kita menjadi mempelainya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Tentu kita sangat bersyukur saudara-saudara, karena rencana Tuhan itu begitu kuat, begitu indah. Bukan karena kita, tapi Tuhan berkorban dengan kasih-Nya yang sempurna, mulai dari mengampuni dosa kita supaya kita hidup benar, menguduskan kita supaya kita ditetapkan menjadi orang kudus, dan dengan pengorbanannya dipersiapkan kita menjadi mempelainya. Ini sangat membahagiakan kita, saudara-saudara, agar hidup kita tidak hanya di dunia. Berapa lamalah kita bisa hidup di dunia? Kita lihat sekarang ini, banyaknya masalah-masalah memperpendek umur manusia. Kadang-kadang gak bisa mencapai 60, dan begitu makin berkurang umur manusia di dunia ini. Tapi itu tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita untuk hidup kudus, hidup benar. Berapapun umur yang Tuhan berikan bagi kita, kita tidak bisa memperpanjang apalagi memperpendek umur kita. Tapi seberapapun itu saudara-saudara, supaya kita gunakan sebaik-baiknya sampai kita disempurnakan seperti Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, tema kita hari ini, janganlah merusak minyak dan anggur. Ini banyak kali kerusakan-kerusakan terjadi di dunia ini, saudara-saudara. Kerusakan alam, kerusakan akhlak. Manusia makin jahat, terjadi bencana alam karena kerusakan-kerusakan alam yang begitu hebat, saudara-saudara. Nggak bisa dibendung bencana alam di mana-mana karena alam ini sudah dirusak, bumi ini sudah dirusak oleh manusia-manusia yang rusak. Belum lagi akhlak manusia semakin rusak, nggak peduli lagi manusia, nyawa manusia. Nyawa manusia ini seharga nyawa hewan, gampang saja dibunuh, gampang saja binasa, saudara-saudara. Ya, kerusakan-kerusakan yang akan hebat terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Tapi dari segala macam yang rusak, ada dua yang gak boleh dirusak. Nah, inilah kita pelajari, saudara-saudara. Apa saja semua kita lihat rusak semua. Ya, bangunan-bangunan begitu megah bisa rusak karena peperangan. Ya, tatanan manusia, saudara-saudara, aturan-aturan manusia sudah diatur sedemikian rupa, rusak, saudara-saudara. Jadi banyak kerusakan-kerusakan justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dan ini sudah tidak bisa kita bendung. Ya, mau lari kemana kita, saudara-saudara? Puji Tuhan, di daerah kita masih aman-aman. Coba di tempat yang lain longsor,
manusia hanyut, belum lagi tabrakan. Aduh, sudah begitu mengerikan hidup di dunia ini. Tapi puji Tuhan, karena itu merupakan penghukuman Tuhan. Ada 21 penghukuman Tuhan nanti di akhir zaman, saudara-saudara. 7 penghukuman dari Roh Kudus, 7 penghukuman dari Yesus, 7 penghukuman dari Bapa, 21 penghukuman ini. Nah, kenapa dihukum? Karena nggak mau percaya sama Tuhan, mengeraskan hati, menolak Tuhan. Tuhan sudah kasih kemurahan, Tuhan kasih karunia, tapi manusia mengeraskan hati. Ingat, kemurahan Tuhan harus kita terima. Tapi kalau kemurahan Tuhan tidak bisa kita hargai, berhadapanlah dengan kekerasan Tuhan. Jadi 21 penghukuman nanti terjadi di dunia ini karena manusia sudah menolak kemurahan Tuhan. Karena Tuhan baik, manusia makin jahat. Karena Tuhan gak langsung hukum, manusia semena-menanya hidup, suka-sukanya hidup. Lalu karena kemurahan Tuhan ini diabaikan, ditolak kemurahan Tuhan, maka datanglah kekerasan Tuhan. Jadi 21 penghukuman nanti di Wahyu ini, saudara-saudara, adalah karena manusia menolak Tuhan, sehingga Tuhan keras untuk menghukum dengan penderitaan-penderitaan, saudara-saudara. Nah, makanya kita bersyukur. Dan 21 penghukuman ini akan begitu hebat. Sudah mulai dari sakit penyakit, kelaparan, peperangan. Aduh, betapa hebatnya, saudara-saudara. Ya, salah satu dari penghukuman itu adalah di Wahyu pasal yang ke-6 yang kita baca hari ini. Supaya kita, saudara-saudara, tidak ikut dirusakkan karena penghukuman-penghukuman yang akan terjadi ini, saudara-saudara. Ketika saudara sudah temukan, mari kita baca ini, Wahyu pasal yang ke-6. Ya, Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca pelan-pelan sampai kita bisa memahaminya, saudara-saudara. Wahyu pasal 6 ayat 5, 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Ya, jangan dirusakkan minyak dan anggur itu, saudara-saudara. Nah, ini kita lihat ini. Jadi ada penghukuman dari Tuhan karena kekerasan hati manusia menolak kemurahan Tuhan. Ya, penghukuman ini, saudara-saudara, merupakan materai yang ketiga, yaitu ada kelaparan yang begitu hebat. Ya, kelaparan, krisis ekonomi yang begitu hebat. Orang akan bisa program ini, program itu, tapi satu saat ini akan menjadi kenyataan, saudara-saudara. Kenapa terjadi kelaparan? Mungkin saja peperangan. Coba kalau peperangan, saudara-saudara, kerja nggak bisa, orang dari luar negeri pulang ke negerinya. Kalau peperangan, kelaparan terjadi. Ya, belum lagi bencana alam, nanam tanaman-tanaman karena banyak hama, banyak hal-hal bencana-bencana sehingga timbullah kelaparan, saudara-saudara. Kelaparan ini bukan saja kelaparan jasmani, sampai kelaparan rohani. Ini, saudara, merupakan penghukuman dari Tuhan. Ya, akibat manusia lapar maka merusak. Ya, merusak. Coba kelaparan, nggak ada pekerjaan. Coba sekarang ini kalau lapangan pekerjaan nggak ada, orang lapar bisa mencuri, bisa membunuh, bisa, aduh, kita lihat, saudara-saudara. Karena lapar, nggak punya pekerjaan. Oh, bekerja bagaimana, saudara-saudara? Maka terjadi kelaparan. Kalau manusia sudah lapar, akan merusak pekerjaannya. Merusak, saudara-saudara. Anak-anak kita yang nggak kerja, nggak ada pekerjaan, menganggur, lalu jadi perusak, jadi begal, jadi pencuri, jadi maling. Aduh, saudara-saudara. Karena nggak kerja. Nah, kalau dia ada penghasilan, ada pekerjaan, dia tidak akan merusak. Ya,
Maka di akhir zaman ini akan terjadi kerusakan yang begitu hebat, saudara-saudara. Kenapa? Karena kelaparan. Karena lapar, saudara-saudara. Apa kelaparannya di sini? Bayangkan satu hari kerja, upahnya di ayat ini membilang, saudara-saudara, hanya secupak gandum. Terjemahan bebasnya, upah satu hari hanya 1 liter gandum. Itu kan kehebatan luar biasa. Jadi kalau seorang bapak kerja, punya anak di rumah, punya istri, punya anak, hasilnya hanya 1 liter gandum. Cukup kira-kira, saudara-saudara. Itu penghasilannya. Beli beras nggak cukup, belum lagi bayar ongkos-ongkos, belum lagi bayar rumah, belum lagi bayar ini, nggak cukup, saudara-saudara. Untuk makan aja nggak cukup. Coba 1 liter gandum penghasilan sehari. Untuk dimakan nggak cukup. Mungkin pagi bisa makan, siang malam bagaimana lagi, saudara-saudara? Ya, 1 liter untuk 1 liter gandum untuk upah 1 hari. Karena di zaman itu upah 1 hari itu 1 dinar. Nah, 1 dinar itu kalau dia nggak masa kelaparan cukup banyak hasilnya. Tapi karena begitu langkanya bahan makan, begitu sulitnya cari makanan, saudara-saudara, gandum rusak, yang lain rusak. Makanya upah seorang bapak-bapak hanya dapat 1 liter gandum. Wah, ini krisis besar, saudara-saudara. Ya, untuk makan pagi aja terancam. Belum lagi uang ini, belum sewa, belum kalau punya rumah bayar listrik, bayar ini, saudara-saudara. Belum lagi ongkos-ongkos, belum lagi anak sekolah. Begitu hebat nanti terjadi kelaparan ini. Karena krisis, karena manusia menolak Tuhan. Ya, makanya saudara bersyukur kita masih diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Ya, saya selalu pesankan ini dan saudara sudah praktekkan itu. Sulit mencari uang tapi lebih sulit menggunakan. Saya catat itu mulai dari guru kami dulu saya sekolah kitab. Ini prinsip yang paling hebat. Sulit mencari uang tapi lebih sulit menggunakannya. Ya, gimana sulit menggunakannya? Kita hati-hati, jangan asal ada keluar uang. Nggak kita pikirkan bagaimana suami mencari uang mati-matian. Ibu-ibu yang membelanjakan suka-sukanya, mau belanja ini, suka dia, suka apa. Padahal bapak-bapak kerja mati-matian cari uang, gimana supaya ada. Ya, guru kami bilang kalau mau kau sukses, rumah tanggamu, pekerjaanmu, sulitnya cari uang. Mencari uang itu gak gampang, saudara-saudara. Tapi ingat, lebih sulit menggunakannya. Kenapa disebut lebih sulit menggunakannya? Perhitungan kita pilih mana yang utama dulu. Ya, guru kami bilang dulu beras. Nah, beras itu yang utama dulu, gandum. Ya, kalau yang lain-lain merasa sayurnya yang penting ada nasi, udah ada ikannya, udah cukup pakai garam, mungkin pakai air hangat saja. Sulit, saudara-saudara. Ya. Terus kalau memang masih bisa lagi, kapan perlu untuk menggunakan ada uang, siapa tahu uang jaga-jaga, siapa tahu ada sakit, siapa tahu ada ini, terus menabung. Karena kita membilang orang benar itu meminjamkan bukan meminjam. Kenapa meminjamkan? Menabung. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi kelaparan itu begitu hebat nanti di akhir zaman ini sampai merusak. Makanya kita sungguh-sungguh ketika saudara diberkati Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Berhemat-hemat, saudara-saudara. Ya, jangan boros. Pemborosan itu anak yang nakal, saudara-saudara. Ya, anak bungsu boros, semua hartanya diboroskan. Satu saat krisis, satu saat kelaparan. Jangan biasakan boros. Ya, makan secukupnya, belanja kita perhitungan. Kalau tidak terlalu penting, jangan terpengaruh kita karena ini bonus katanya. Ya, ini ada bonusnya, ada teman saya hamba Tuhan, belum ada saudara-saudara gas, belum ada waktu itu. Tapi ada penjual kompor gas. Ya, Bu, ini mahal kali nanti kompor gas, Bu. Ini bonus, Bu. Belilah, Bu. Belum ada gasnya pun belum ada. Tapi sudah dibeli, saudara-saudara. Karena ini promosi, kalau untuk ibu ini seharga begini, waduh mahal kali, Bu. Ayolah, Bu, dibeli, saudara-saudara. Karena dirayu, karena bonus.
Tidak ada gasnya sampai rusak, saudara-saudara. Nggak terpakai. Ya, masuklah di situ tikus, masuklah di situ kecoa, sudah karatan semua. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bonus. Dikasih tahu, cobalah lihat dulu Pak Petrus, ku beli ini gas ini gimana? Udah dipreteli kecoa semua. Karena bonus. Belum lagi kita, saudara-saudara. Kita perhitungan, kita benar apa berpenting nggak penting nggak? Kalau nggak penting nggak usah. Ya, karena akan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Gaji seorang suami hanya dapat bisa membeli gandum 1 liter. Ya, kalau punya anak 3 apa cukup 1 liter? Mana makan pagi, mana makan siang, makan malam, nggak cukup. Nah, makanya kalau sudah begitu krisis, mulailah saudara-saudara anaknya mungkin jadi mencuri, membohong, berdusta. Gimana supaya kampung tengah ini dapat makan, saudara-saudara. Nah, makanya terjadilah kerusakan. Mulai kerusakan akhlak, ya, yang menipulah, yang mencurilah, kerusakan, saudara-saudara. Ya, makanya ini harus saya sampaikan kepada kita semua. Penghukuman nanti akan terjadi, salah satu penghukuman itu adalah kelaparan. Kenapa lapar? Saudara-saudara, karena alam, karena peperangan, karena bencana sulit sekali. Makanya kita bersyukur di negara kita, negara makmur ini, saudara-saudara. Ya, di negara kita ini puji Tuhan, program presiden kita mau kasih makan siang gratis anak-anak kita. Ya begitu ya, mudah-mudahan. Belum lagi program-program yang bagus. Hari ini presiden kita dilantik. Saudara-saudara, kita juga berdoa, kita harus berdoa buat pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik. Saudara-saudara, membawa negara ini, negara Indonesia lebih maju, dan terus kita doakan, saudara-saudara. Tapi ketika terjadi kelaparan yang hebat ini, ya, jika terjadi kelaparan yang hebat ini, hanya 2 yang tidak boleh dirusak. Yang lain rusak. Ekonomi rusak, tatanan segala bentuk yang ada di dunia ini akan rusak, saudara-saudara. Ya, nah inilah kita pelajari supaya kita juga tidak ikut rusak karena kelaparan, karena krisis ekonomi. Kita juga harus bagaikan 2 ini, minyak dan anggur. Ya, di terjemahan bebasnya disebutkan ini, saudara-saudara. Ya, 2 hal ini yang tidak dirusak karena dilindungi oleh Tuhan, karena dibutuhkan oleh Tuhan, karena ingin dipakai oleh Tuhan. Sesuatu yang dipakai Tuhan, sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan tidak akan dirusak, saudara-saudara. Yang lain-lain yang tidak butuh Tuhan dirusak semua karena ini penghukuman dari Tuhan. Ya, ada 2 yang tidak boleh dirusak. Pertama, minyak. Terjemahan bebasnya, pohon zaitun tidak boleh dirusak. Pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Ya, kalau terjemahan minyak saja kita pikir jangan-jangan lumpur minyak di bawah bumi. Bukan itu yang nggak dirusak. Yang tidak dirusak adalah pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Bukan minyak bawah bumi ini, di bawah bumi ini kita minyak, saudara-saudara. Itu pun akan rusak. Ya. Tapi yang tidak rusak adalah pohon zaitun yang menghasilkan buah. Itu tidak dirusak. Dilindungi Tuhan, dipelihara karena dipakai Tuhan, karena dibutuhkan oleh Tuhan. Segala yang dibutuhkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Ada lagi yang tidak dirusak, anggur. Terjemahan lengkapnya pohon anggur, kebun anggur. Kebun anggur tidak boleh dirusak. Nah, kadang-kadang kami hamba Tuhan menyampaikan ini bingung-bingung. Ada yang mengatakan yang tidak dirusak, ya firman dan Roh Kudus boleh saja. Sekarang ini banyak sekali bisa, saudara. Tapi kita lihat ini, saudara-saudara. Saya ulangi ini ayat yang ke-6. Ya, Wahyu 6 ayat. Ada 2 yang tidak boleh dirusak. Saya baca sekali lagi demikian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Terjemahan Alkitab kita edisi 2 itu jelas disebutkan. Makanya saya suka pelajari Alkitab terjemahan edisi 2 lebih
lebih apa, kadang-kadang cupak kita nggak mengerti zaman sekarang ini ya. Lalu disebut di situ saudara-saudara sekarang 1 liter mengerti anak-anak kita. Zaman dulunya kami ada cupak, zaman sekarang ini nggak mengerti lagi. Jadi Alkitab terjemahan edisi 2 udah banyak diterjemahkan supaya lebih paham lagi saudara-saudara ya. Jadi satu liter gandum seharga sedinar ya. Lanjut lagi, dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi kalimat tetapi ini amat penting. Tetapi janganlah rusakkan, atau di terjemahan itu janganlah merusak ya. Janganlah merusak minyak dan anggur ya. Terjemahan lengkapnya, janganlah merusak pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan kebun anggur. 2 ini dilindungi Tuhan, saudara-saudara. Boleh rusak semua, nanti ada dunia ini akan rusak sampai dunia ini hancur habis-habisan semua. Ya. Tapi yang tidak dirusak itu adalah pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Untuk apa pohon zaitun? Dari sekian banyak pohon, ya. Pohon-pohon apa saja, padi kita, pohon apa di ladang kita itu kan rusak, saudara-saudara. Gak bisa bertahan. Tapi kenapa Tuhan amat pentingkan itu pohon zaitun yang menghasilkan minyak? Karena di tabernakel, saudara-saudara, pohon zaitun yang menghasilkan minyak zaitun, ya, itu dipakai untuk minyak pelita emas di ruangan suci. Ini dilindungi, saudara-saudara. Itu dilindungi. Keluaran kita baca ini, ya, supaya kita bahagia, kita bangga. Semua nanti rusak. Ya, rumah tangga, tatanan di dunia ini akan rusak. Tapi ketika kita dipakai oleh Tuhan bagaikan pohon zaitun untuk minyak menyala di pelita emas di ruangan suci, kita dilindungi oleh Tuhan. Ini nubuat yang begitu berharga yang harus kita hargai. Keluaran pasal yang ke-27, Keluaran pasal yang ke-27. Mari saudara-saudara, ya, kalau saudara mau tidak dirusak hidup kita, marilah kita bagaikan pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Ya, pasal yang ke-27, pasal 27, ayat yang ke-20, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-20, demikian. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ini lampu pelita emas di ruangan suci, saudara-saudara. Lampu ini yang disebut pelita emas atau kaki dian emas. Tuhan sangat membutuhkan ya minyak zaitun. Ya, makanya pohon zaitun dijaga supaya tetap punya minyak, supaya terus nanti lampu di pelita yang ada di ruangan suci tetap menyala, tetap menyala. Apa artinya? Siapa yang tidak dirusak? Kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan kita yang mau dipakai Tuhan. Kehidupan kita yang dibutuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan butuh pohon zaitun minyaknya. Sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan pasti dilindungi. Banyak pohon-pohon yang lain kala itu nggak dibutuhkan, saudara-saudara. Tapi untuk minyak ini terus menyala. Kalau pohon penaga yang lain-lain itu dipakai hanya beberapa, saudara-saudara. Ya dihabisi pun itu karena pohon penaga ini sudah dibentuk lengkap semua untuk mesbah tempat bakaran, untuk yang lain. Terus apa sudah dipakai. Tapi pohon zaitun terus harus ada. Pohon zaitun terus harus ada, karena kalau tidak ada pohon zaitun, minyaknya tidak ada, lampu di pelita di ruangan suci itu akan padam. Makanya harus dijaga, jangan rusak pohon zaitun. Minyaknya sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Siapa yang tidak dirusak? Adalah kehidupan kita yang dibutuhkan oleh Tuhan. Butuh Tuhan apa untuk kita, saudara-saudara? Kalau saudara dibutuhkan Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Ya. Kecuali kita tidak dibutuhkan Tuhan lagi, nggak dipakai Tuhan lagi, dibuang, saudara-saudara. Dibuang pasti. Oh, ini nggak butuh lagi ini.
Ya, untuk apa? Karena nggak dibutuhkan, dirusak. Ya, tapi selama kita masih dibutuhkan oleh Tuhan, saya ini yang sangat rindu saya, saudara-saudara sekalian. Tuhan, engkau masih butuh saya apa enggak? Tuhan katakan, kubutuhkan engkau sebagai pendoa siapaan. Kubutuhkan engkau sebagai seorang saksi. Kubutuhkan engkau sebagai pelayan. Kubutuhkan engkau sebagai imam-imam. Kubutuhkan engkau sebagai pekerja-pekerja. Harus dilindungi, harus dijaga. Kalau nggak ada kita, siapa yang melayani? Siapa yang lakukan pelayanan? Ya, Tuhan butuhkan. Selama kita dibutuhkan Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Tidak akan dirusak. Tapi coba kita nggak lagi dibutuhkan Tuhan, rusak, saudara-saudara. Gampang kali rusak. Ya, gampang kali rusak. Sekarang ini kita lihat, saudara-saudara. Tapi setiap orang yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan, dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk ruangan suci, mesti kita bilang, Tuhan, butuhkan Tuhan hidupku. Kalau nggak butuh lagi, ya itu nggak dilindungi, saudara-saudara. Tapi selama kita dibutuhkan Tuhan, kita tanya, Tuhan, apa yang kau butuhkan dariku? Ya, apa yang Tuhan butuhkan dariku? Mesti kita lihat. Ya, kalau Tuhan butuhkan saya sebagai pendoa siapaan, membawa jiwa, berkorban, bersaksi, melayani Tuhan, bidang apa saja pun, sekecil apapun bidang kita. Dulu guru kami bilang, rambut kita ini kalau masih dibutuhkan dilindungi. Rambut yang kecil, rambut yang gak ada nilainya, kalau itu masih dibutuhkan, sehelai rambut pun tidak hilang. Tapi kalau rambut itu tidak lagi dibutuhkan, dia jatuh ke makanan, sangat menjijikkan. Ya. Tapi kalau masih dibutuhkan hidup kita, saudara-saudara, pasti kita dilindungi, tidak akan dirusak. Makanya kita aminkan ini. Anak-anak kita mari berjuang. Kita orang tua berjuang. Tuhan, engkau masih membutuhkan aku. Engkau masih mau memakai aku bagaikan pohon zaitun yang harus menghasilkan minyak, supaya ruangan suci tetap ada pelita yang menyala. Saya bagian di situ, saya masih dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, kita kadang-kadang salah, kita saudara-saudara. Kita manja-manja, ya. Kita kayak mau nggak mau. Kita sangat dibutuhkan, ya. Kalau nggak dibutuhkan Tuhan dibuang, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, mari, ya, pohon zaitun ini tidak akan dirusak, karena pohon zaitun ini sangat dibutuhkan oleh Tuhan untuk ruangan suci tetap menyala, pelita tetap menyala, ruangan suci tetap terang, saudara-saudara. Saudara katakan, di tengah-tengah kegelapan ini aku dibutuhkan menjadi terang. Tuhan bilang, kamulah terang dunia. Kita harus menjadi terang. Kalau terang kita sudah nggak ada lagi, dunia ini akan kacau, dunia ini akan hancur, binasa. Kamulah terang dunia. Ya, gimana cara kita untuk menjadi terang? Dengan perbuatan baik kita. Kita dibutuhkan menjadi terang. Coba Matius pasal yang ke-5, saudara-saudara. Kalau kita saja sudah nggak ada lagi terang, nggak dibutuhkan, kita pun akan hancur, diinjak-injak, saudara-saudara. Ya, makanya kita berjuang, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang kita dibutuhkan. Mari. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Saya baca demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, ini seperti pelita, saudara-saudara. Demikianlah, ulangi ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik
Semestinya itu lengkap perbuatan baik dan benar, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang apa yang harus kita terangkan bagaikan pohon zaitun menghasilkan buah supaya minyak menjadi tetap terang menyala. Kita harus bagaikan terang, yaitu bercahaya. Terangmu bercahaya di depan orang. Terang apa ini saudara-saudara? Perbuatan yang baik dan yang benar. Ini yang harus kita perhatikan. Perbuatan baik dan benar, itulah yang dilindungi Tuhan. Karena kita masih dibutuhkan. Satu saat kalau terang ini sudah diambil, kita sudah diambil dari dunia ini, udah dunia ini gelap, akan binasa saudara-saudara. Ya, jadi pohon zaitun yang dijaga oleh Tuhan karena menghasilkan minyak, supaya dengan minyak itu dia terus menyala, dia terang menerangi kegelapan. Bagi kita, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, lalu diterangkan ini terang ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan benar. Coba saudara-saudara, mesti kita bilang, supaya aku tidak dirusak, saya harus berbuat baik dan benar di hadapan semua orang. Berbuat baik dan benar. Setiap kita berbuat baik dan benar, gak akan dirusak oleh apapun. Ya, sungguh kita dilindungi dan dijaga, diawasi oleh Tuhan. Tapi ketika tidak lagi berbuat baik dan benar, inilah rusak. Pasti dirusak. Istri gak berbuat baik lagi, suami gak berbuat lagi, anak-anak gak berbuat baik lagi, cenderung berbuat jahat. Seperti di zaman Nuh, habis semua dengan air bah. Tapi selama kita bilang, Tuhan, aku dibutuhkan Engkau. Apa yang dibutuhkan Tuhan dariku? Untuk berbuat baik dan berbuat benar. Kita dibutuhkan Tuhan. Siapa lagi yang berbuat baik kalau bukan anak Tuhan? Kita harap kalau orang dunia berbuat baik bagi kita, orang yang gak ke gereja, sudah sangat memalukan. Kalau masih lebih baiknya orang yang gak ke gereja dari saudara ke gereja, saudara sudah sangat mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik, oh di sana begini. Kita di dalam gereja nggak baik, ya. Kita sudah lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Tapi kita katakan supaya aku tidak dirusak, supaya aku dilindungi karena dua yang tidak dirusak. Pohon zaitun yang menghasilkan minyak untuk pelita. Kita yang menjadi terang dengan perbuatan baik dan benar. Kita tidak akan dirusak. Kita dilindungi Tuhan, kita dijaga Tuhan, kita diawasi Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju dalam hidup kita. Biar dunia akan rusak, tapi Tuhan akan lindungi kita. Betapa bersyukurnya kita saudara-saudara. Ya, perbuatan baik. Tanamkan itu di hati kita. Segala sesuatu akan rusak. Rumah tangga rusak, tubuhnya dirusak, masa depannya rusak. Kita tengok aja sekarang. Coba anak-anak sudah mulai dirusak, masa depannya, rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya rusak. Kenapa? Karena niatnya tidak berbuat baik dan berbuat benar. Tapi kalau niatnya, Tuhan selama aku hidup untuk perbuatan baik dilihat oleh orang, bercahaya di depan orang dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan baik yang benar. Suatu saat diingat Tuhan, diingat orang kebaikan kita. Jangan kita tinggalkan dunia diingat orang kejahatan kita. Sangat memalukan saudara-saudara. Diingat orang, ya. Jangan pula kita meninggal mati mai. Nah jahat sorok kasihannya kata kalau nama susah di aduh merikali saudara-saudara. Ya. Sungguh-sungguh. Kalau Yakub itu hebat kali saudara-saudara. Ya. Kalau di pelajaran kita di Yakub beda kali dengan Esau. Yakub itu di masa mudanya tenang dengar-dengaran sama orang tuanya. Di masa mudanya. Ya. Itu hebat. Itulah berbuat baik. Berbuat baik apa kata mamanya? Iya, Ma. Di masa mudanya. Sampai pernikahannya pun diserahkan sama orang tuanya. Ma, siapa mau jodohku, Ma? Ya. Jangan kayak Esau. Esau mengambil suka-sukanya. Udah siapa disukai diambil. Nggak cukup satu karena dilihat istrinya pertama ini menyusahkan kepada mamanya, diambil lagi istri yang lain, makin menyusahkan. Tapi aku enggak. Itu di masa mudanya. Ya, terus dengar itu hebat kali ya. Makanya anak-anaknya anak-anak yang hebat, 12 anaknya
Bangsa Israel hebat-hebat semua. Kenapa? Karena niatnya selalu berbuat baik. Mulai dari muda, niatnya berbuat baik. Abangnya kelaparan, mau mati, aku mintalah kacangmu dikasih. Sudah, ini. Tapi bayar ya. Apa bayarnya? Hak sulungmu kasih sama aku. Ya, berbuat baik, saudara-saudara. Ya, di masa mudanya, di masa pernikahannya, dia terus berbuat baik, Di masa pernikahannya, dia nggak suka ada kebencian dengan saudaranya. Dia berjuang supaya saudaranya tadi marah karena hak sulungnya diambil. Sudah dibilang oleh Esau, kemana nanti Yakub ini akan kubunuh. Tapi Yakub selalu berbuat baik. Dia berjuang, aku harus berdamai dengan abangku. Aku harus berdamai, jangan ada kebencian dalam hidup kami. Dia berjuang. Dibawa persembahan-persembahan, dikerahkan semua. Yang penting mau berdamai. Saudara baca itu nanti dia berdamai satu saat di tempat mana itu namanya, di seberang sungai Yabok namanya. Dia karena takutnya sama abangnya, ini abang saya akan balas dendam. Dia tahu sudah abangnya datang, dia pun mau bertemu, dia menangis, dia berseru-seru, Tuhan aku harus berdamai. Di pertengahan hidupku ini aku harus berdamai. Nggak ada ku inginkan kebencian bersama saudara-saudaraku ini. Dia datangi, dia berdoa sampai pincang dia, saudara-saudara. Dia menangis. Ketika dia berdoa ingin berdamai, tadinya diberikan persembahan. Ayo kalau ketemu sama abang itu kasih tahu ya, aku di belakang. Kau sudah kuanggap seperti Tuanku, ini persembahan. Ini perbuatan baik dari adikmu. Meluluhkan hati. Kalau kita yang bersalah, jangan pula kita yang keras hati. Ya, aku tahu dia sangat-sangat salah, tapi itu karena perbuatannya, saudara-saudara. Karena sudah dia bayar. Ya, tapi itu pun dendam. Dia nggak pikirkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting berdamai. Kalau masalah benarnya kan dia benar, sudah dibilang tadi. Kalau kau makan kacang ini, kasih hak sulungku. Iya, deal. Tapi begitu hak sulungnya diambil, dia marah. Sahabat-sahabat. Tapi karena Yakub itu pingin berbuat baik itu pun dia berjuang. Saudara baca itu nanti. Ketika ketemu, dibilang nanti ini persembahan dari adikmu. Ya. Pas sudah mau jumpa, hebat kali saudara. Kalau niat kita berdamai, kalau niat kita baik, begitu jumpa pikiran si Yakub tadi, dibunuhlah anak-anaknya, makanya di belakang ditaruh istrinya, anak-anaknya. Dia jumpa, melihatmu abang kayak melihat Tuhan, katanya. Dia peluk-pelukan, abangnya pun peluk-pelukan, mereka berdamai di pertengahan hidupnya. Saudara, kita hidup ini apa kita cari? Ingat masa mudamu. Masa mudamu dengar-dengaran sama orang tua. Mengarahkan masa depanmu menjadi baik. Jangan suka-sukamu. Suka-sukamu Esau, lihat habis-habisan semua. Berkatnya diambil orang. Ya. Di akhir hidupnya, apa yang di akhir hidupnya? Dikumpulkan semua anak-anaknya, cucu-cucunya, diberkati. Sampai mati pun dia mati meninggalkan berkat. Itulah Yakub, makanya anak-anaknya hebat-hebat, keturunannya orang Israel. Kita orang tua, masa muda kita hancur-hancuran. Pertengahan hidup kita berantem terus. Masa tua kita mengutuki. Bagaimana bisa anak-anak kita akan menjadi baik? Berbuat baiklah kita, saudara-saudara. Yakub berbuat baik mulai masa mudanya, pertengahan hidupnya, sampai akhir hidupnya berbuat baik. Hasilnya bangsa Israel baik-baik semua. Coba kita lihat, semua menyerang orang Israel. Tapi perbuatan baik yang pernah dibuat oleh orang tuanya, Yakub, Abraham, Ishak, tidak diberkati oleh Tuhan. Berbuat baik, saudara-saudara, supaya nggak rusak. Coba, siapa yang mau merusak bangsa Israel? Dilindungi oleh Tuhan. Nggak ada yang bisa dirusak karena mereka bagaikan pohon zaitun. Di Roma berkata, mereka pohon zaitun, kita pohon zaitun liar, hanya dicangkokkan. Itu banyak kali pengertiannya, saudara-saudara. Kita pohon zaitun liar, bangsa Israel pohon zaitun. Kita pohon zaitun hanya dicangkokkan. Itu pun kita harus tetap tinggal. Kalau enggak kita pun akan dipotong, saudara-saudara. Ya, pohon zaitun yang menghasilkan minyak tidak akan dirusak. Ya, apalagi yang tidak dirusak. Makanya saya ulangi ini. Kalau saudara niat saudara berbuat baik mulai masa kecilmu, pertengahan hidupmu, di masa tuamu berbuat baik.
Kau tengok generasimu akan terus makin baik, terus makin baik. Tapi ketika kita masa muda kita hancur-hancuran, pertengahan hidup kita berantem terus, menyimpan kebencian, gimana anak-anak kita nanti taruhannya? Ya, masa tua kita seperti aku sekarang ini sudah masa tua. Kalau main asik mengutukinya, menyalahkannya, kasihan generasiku. Tapi kalau di masa tua selalu memberkati, sampai mati pun aku, saudara-saudara, dipanggil anak-anaknya, cucunya semua untuk diberkati. Ya, ini yang tidak dirusak. Ini yang akan bertahan menghadapi akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, pohon zaitun jangan dirusak karena menghasilkan minyak untuk dipakai Tuhan untuk pelita emas, supaya di dalam ruangan suci tetap terang, dipakai selama saudara dipakai Tuhan, melayani, berbuat baik, pelayanan sekecil apapun, pasti kita tidak akan dirusak, dilindungi Tuhan secara sempurna. Ada lagi yang kedua, ya, apa lagi yang kedua, saudara-saudara? Anggur jangan dirusak. Ya, terjemahan lengkapnya, kebun anggur jangan dirusak. Dari semua kebun-kebun yang ada di dunia ini, hanya kebun anggur yang tidak dirusak, saudara-saudara. Ya, kenapa kebun anggur tidak dirusak? Ya, karena Yohanes berkata, Tuhan yang pengusaha kebun anggur, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini yang tidak dirusak. Yohanes pasal yang ke-15, saudara-saudara. Ya, hanya dua ini yang gak dirusak, yang lain dirusak, saudara-saudara. Makanya bersyukur kita kalau hidup kita masih dibutuhkan Tuhan menjadi terang. Ya, kita dibutuhkan Tuhan bagaikan pohon zaitun. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Yohanes pasal yang ke-15, ini yang kedua yang tidak dirusak. Ya, nggak mampu kita bertahan. Aduh, saya nggak dirusak, pandai kaya, nggak ada artinya kepandaian, harta apapun, nggak sanggup saudara untuk bertahan dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di dunia ini. Ya, tapi hanya dua itu, saudara-saudara. Mari Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat 1. Saya baca demikian, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pokok anggur yang benar. Ini yang tidak dirusak. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pengusaha pokok anggur itu adalah Bapa di sorga. Lalu ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan lagi ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang tidak dirusak, saudara-saudara. Apa yang tidak dirusak? Kebun anggur. Iya, kebun anggur. Kenapa tidak dirusak? Karena pengusaha kebun anggur adalah Bapa, pasti melindungi. Pokok anggur itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Kita apanya? Kita ranting-rantingnya. Ya, ini yang tidak dirusak, saudara-saudara. Ya, jadi kehidupan yang punya persekutuan dengan Tuhan, dengan Bapa, merupakan satu kesatuan dengan Allah Bapa, Anak, dan kita menjadi satu. Tinggal kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita tidak akan dirusak. Dua ini, saudara-saudara. Ya, kita tidak akan dirusak. Ya, kenapa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Di ayat 4 berkata tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Selama kita tinggal bersekutu dengan Tuhan, ya,
bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, seperti pokok anggur dengan ranting-ranting, pasti dilindungi. Tapi kalau kita pisah dengan Tuhan, pokok anggur pisah dengan rantingnya, begitu dia pisah, ayat membilang dikumpulkan orang untuk dibakar. Tapi selama kita bersama-sama dengan Tuhan, pokok anggur menyatu dengan ranting-rantingnya, kita dilindungi Tuhan secara sempurna. Jadi gimana cara kita supaya kita tidak dirusak di akhir zaman ini? Bersekutulah kita dengan Tuhan, menyatu kita dengan Tuhan, jangan terpisah dengan Tuhan, punya hubungan yang kuat, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari segala macam, pokoknya kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, jangan mau terpisah dengan Tuhan, agar kita dilindungi. Sekali terpisah dengan Tuhan akan kering, ya, dicampakkan. Ini kalau terpisah dengan Tuhan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Yohanes 15 ayat 6 demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, putus hubungan dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Rusak, makin rusak, saudara-saudara. Tapi selama kita tinggal di dalam Tuhan, ayat 4 saya ulangi lagi, demikian ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, apa artinya tinggal di dalam Tuhan, saudara-saudara? Ya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan apa kita dengan Tuhan? Hubungan ranting dengan pokok. Apa itu, saudara-saudara? Ya, hubungan, ada dua ini, hubungan kita supaya terjamin, hubungan pokok dengan anggur. Ya, bukan karena kita pandai, tidak, saudara-saudara. Hubungan apa supaya kita erat? Yaitu hubungan kebenaran dan kesucian. Kalau Yesus disebut pokok anggur yang benar, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, hubungan kebenaran. Ya, kamu sudah dibersihkan karena firman, hubungan kesucian. Hubungan kita dengan Tuhan apa? Bukan famili, dia orang Yahudi, kita orang kafir. Tidak ada hubungan daging, saudara-saudara. Tapi hubungan apa gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus? Hubungan pokok dengan anggur. Ya, tidak ada hubungan apa-apa pun secara jasmani. Tapi yang membuat hubungan kita kuat dengan Tuhan, hubungan pokok dengan ranting, adalah hubungan dalam kebenaran. Kalau kita benar, tetap kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita suci, tetap punya hubungan benar dengan Tuhan. Kebenaran yang membuat kita, kekudusan itu yang membuat kita terus tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu ialah benar, dia adalah suci. Ya, benarlah engkau seperti aku benar, kata Tuhan. Kuduslah engkau seperti aku kudus. Ya, itu hubungan kita. Ya, supaya kita tidak dirusak, saudara-saudara, harus kita jaga hubungan kita. Ini harus terjaga, hubungan anggur dan ranting-rantingnya, hubungan kebenaran dan kesucian. Pertahankan ini supaya kita tidak dirusak oleh apapun. Jaga kebenaran sesuai firman, kesucian selalu kita jaga, saudara-saudara. Itu hubungan anggur, pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Pasti berbuah, pasti berbuah. Ya, hubungan yang kedua, hubungan ketekunan. Tinggallah di dalam api, itu tekun. Tinggallah di dalam api itu adalah hubungan ketekunan. Ya, tinggal tekun kita, tekun beribadah, tekun dan setia kita beribadah dan melayani. Itulah artinya tinggal di dalam aku. Enggak sebentar-sebentar cabut, sebentar-sebentar cabut, enggak. Kita pastikan hubungan kita, hubungan pokok anggur dengan ranting pertama adalah hubungan kebenaran dan kesucian. Jaga itu. Tidak ada kebenaran, tidak ada kesucian, ranting putus, ya, kering, dikumpulkan orang lalu dibakar. Yang kedua, saudara-saudara, hubungan ketekunan dan kesetiaan. Kita tekun dan setia, tinggal di dalam Tuhan. Gak usah kita tinggalkan Tuhan hanya karena masalah, karena kesulitan, karena kebutuhan. Jangan.
tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Disebutkan ketekunan kita. Saya ulangi tempat ini. Kalau saudara tekun dengan Tuhan, tekun dan setia, pasti kita berbuah. Saya ulangi ini ayat 4. Tinggal ini adalah berbicara mengenai ketekunan. Demikian ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tekun dan setia itu artinya sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 10, kalau kita tinggal, ayat 10, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, ada persekutuan, ada ketekunan untuk tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, itu tekun. Tinggal di dalam aku, tekun dan setia di dalam Tuhan. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, kita diberkati Tuhan hari ini. Ya, dari segala kerusakan-kerusakan, perusak-perusak akan datang karena kelaparan-kelaparan. Perusak-perusak akan merusak semua tatanan alam dunia ini, akan rusak karena manusia ditimpa oleh kelaparan-kelaparan, saudara-saudara. Tapi yang tidak dirusak hanya dua. Apa itu? Minyak yang dihasilkan dari pohon zaitun. Karena pohon zaitun yang memiliki minyak ini untuk dipakai dalam pelita emas supaya terang. Dibutuhkan Tuhan. Kita juga adalah terang. Selama kita menjadi terang perbuatan baik dan benar, tidak pernah siapapun merusak kita karena kita dilindungi Tuhan secara sempurna. Kita juga dicangkokkan ke pohon zaitun. Jangan kita sombong. Terimalah kemurahan Tuhan ini supaya kita terus menghasilkan minyak. Buah-buah kebaikan, kebenaran-kebenaran yang akan melindungi kita. Yang kedua yang tidak dirusak adalah kebun anggur. Karena yang pengusaha kebun anggur adalah Bapa. Yesus adalah pokok anggur kita, ranting-rantingnya. Supaya kita tidak dirusak, mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Apa hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan kebenaran dan kesucian. Selama kita benar dan suci, punya hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah benar dan suci. Tidak benar dan tidak suci akan terpisah, kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan. Tinggal di dalam Tuhan artinya tekun dan setia. Selama saudara tekun setia, beribadah, melayani Tuhan, apapun yang dipercayakan saudara lakukan, kita dilindungi oleh Tuhan. Karena kita juga akan berbuah-buah. Kita akan berbuah-buah dan tidak akan dirusakkan oleh apapun. Perlindungan Tuhan sempurna. Gak bisa harta kita melindungi kita, kepandaian kita tidak sanggup melindungi kita. Tapi Tuhan katakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kitalah itu saudara-saudara. Kita yang terus menjadi terang. Kita yang terus berbuat kebenaran dan kesucian. Kita yang terus setia kepada Tuhan, beribadah, tekun setia beribadah. Biar dunia akan rusak. Semua tatanan manusia rusak. Kita dipelihara Tuhan sempurna. Sampai bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Kiranya Tuhan memberkati kita siang hari ini. Kita datang kepada Tuhan supaya kita berseru kepada Tuhan. Dia selalu mengasihi kita. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita. Pilihanku Yesus. Pilihanku Yesus dari LS 205. Haleluya. Kita bersyukur karena kita pasti dilindungi Tuhan, tidak dirusak. Walau terjadi kelaparan yang hebat di dunia ini, bangkit berdiri untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, membawa hidup kita untuk dilindungi oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah saatnya kami untuk datang berlindung kepadamu. Kami